Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kostum math. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran. Ya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisa desain bolero atau blazer. Nah, untuk kali ini kita akan melangkah lagi untuk menerapkan analisa desain ke dalam bentuk busana bolero yang siap pakai, ya. Oke, next kita mulai pembelajaran. Jadi kali ini kita masuki kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan pembuatan bolero. Jadi kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran menerapkan atau mewujudkan hasil desain tadi menjadi satu bentuk bolero. Oke. Next, indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator-indikatornya itu ada 4 indikator yang harus kalian capai dan penuhi untuk memprediksikan bahwa kalian telah berhasil dalam pembelajaran ini. Adapun indikator pencapaian kompetensi tersebut adalah yang pertama, menguraikan prosedur pembuatan pola sesuai dengan analisa desain. Jadi, insya Allah nanti ini kita akan membuat pola blazer, pola bolero itu sesuai dengan analisa desain. Ya. Yang kedua adalah menjelaskan prosedur pembuatan bolero sesuai dengan analisa desain yang telah kalian buat. Jadi bolero nanti ini tahap-tahapannya bagaimana itu sesuai dengan analisa desain, ya. Jadi berdasarkan analisa desain itu, di situ akan menjadi acuan apa-apa saja langkah yang akan kita lakukan. Berikutnya, indikator berikutnya itu next adalah menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan bolero, ya, sesuai dengan analisa desain. Jadi kalian setelah mengetahui itu di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa-apa saja yang kalian butuhkan selama proses pembuatan bolero. Nah, ini nanti kalian harus menentukan mana yang akan kalian gunakan sesuai dengan desain yang kalian miliki. Ya. Indikator selanjutnya adalah menentukan prosedur pembuatan bolero. Jadi sudah masuk tahap pembuatan bolero ini. Oke, next. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu berkaitan erat dengan indikator pencapaian kompetensi tadi. Antara lain, yang pertama, menguraikan prosedur pembuatan pola. Jadi, setelah pembelajaran ini, kalian akan memiliki pemahaman dan keterampilan bagaimana membuat pola sesuai dengan desain. Ya. Yang kedua adalah menjelaskan prosedur pembuatan bolero. Jadi setiap tahap-tahapannya, langkah apa yang dulu kalian kerjakan, kemudian apa, setelah itu apa lagi. Nah, itulah yang harus kalian capai. Jadi kalian bisa menjelaskan tahap yang saya lakukan untuk membuat bolero sesuai dengan desain saya ini adalah kalian uraikan di situ, ya. Nah, tujuan selanjutnya adalah menentukan alat dan bahan. Ya, kalian harus bisa
mempersiapkan bahan apa, kebutuhan apa saja yang berkaitan dengan analisa desain kalian. Jadi kalau misalnya dalam analisa desain itu, misalnya kalian menggunakan res Jepang, berarti harus kalian siapkan sepatu res Jepang. Jangan kalian menggunakan res Jepang, tapi sepatu res yang kalian pakai itu tidak mendukung dalam pemasangan res Jepang, ya, karena itu akan menyulitkan kalian sendiri dan hasilnya juga tidak akan sebagus dan serapi jika kita menggunakan sepatu res khusus untuk res Jepang, ya. Tujuan yang keempat, menentukan prosedur pembuatan bolero. Jadi kalian sudah bisa sudah terbayang, sudah bisa menjelaskan tahap-tahapannya, apanya dulu yang kalian jahit, ya, apakah di bagian sisi dulu, bagian cup dulu, atau apanya, ya. Oke, next, menguraikan prosedur pembuatan pola. Jadi kita sudah memasuki tahap pembuatan pola. Kemudian, ya, dalam tahap pembuatan pola bolero ini, ya, ada alat bahan yang harus kita siapkan. Alatnya apa? Ini jadi masih dalam tahap pembuatan pola dasar. Berbeda dengan tahap pembuatan boleronya nanti. Jadi itu alatnya berbeda. Misalnya, kalau di dalam pembuatan pola, tentu keberadaan mistar bentuk itu sangat kalian butuhkan. Tapi dalam pembuatan, kalau sudah masuk tahap sewing, ya, mistar ini sudah kalian tidak gunakan lagi, ya. Kecuali tahap finishing bisa dipergunakan lagi, tapi itu pun kalau untuk pembuatan bolero itu tidak diperlukan mistar seperti itu. Mistar pembuat itu, mistar hanya bisa digunakan jika dalam tahap pembuatan itu kita mau mengukur, meletakkan panjang rok. Misalnya kita menggunakan menerapkan pembuatan rok lingkar, itu dibutuhkan. Kalau bolero di sini, ya, kita tidak butuhkan mistar. Kemudian bahan. Dalam pembuatan desain yang kalian tentukan, desain bolero yang kalian pilih, itu akan tergambar dengan jelas bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan. Itu dari model desainnya kalian akan bisa menentukan bahwa bolero yang kalian pakai ini, yang akan kalian buat, itu menggunakan bahan yang kaku atau yang lemas. Itu tergambar. Dan misalnya ada pernak-pernik hiasannya, apakah itu kancing, meskipun pada dasarnya kalau bolero itu tidak berkancing, tapi bisa saja kalian memasangkan kancing sebagai pemanis. Jadi, berarti bahan berupa kancing tetap harus kalian siapkan. Kemudian, ukuran. Nah, ukuran ini harus ada, karena tanpa ukuran kalian akan tidak bisa membuat pola, ya. Jadi ukuran ini disesuaikan kembali dengan desain. Misalnya panjang baju, ya, panjang boleronya sampai di mana kalian mau buat. Kalau di desain itu nampakannya sampai pinggang, berarti panjang baju yang kalian ambil sepanjang sampai pinggang. Tapi kalau bolero yang kalian mau buat itu panjangnya di bawah pinggang atau mungkin sampai panggul, maka ukuran yang kalian ambil juga sepanjang apa yang diinginkan di dalam desain. Begitu juga di bagian lengan. Kalau kalian misalnya mau buat lengan pendek, ya lengan pendek, ukuran lengan pendek yang kalian ambil. Tidak perlu kalian repot-repot ambil ukuran panjang lengan sampai pergelangan lengan, jika yang kalian mau buat itu adalah lengan pendek, ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita next dulu ke slide berikutnya.
ada salah satu contoh pecah pola bolero, ya. Karena ini bolero ini masih sangat sederhana. Nah, Ibu usahakan dari yang sederhana dulu. Jadi di sini kita lihat di bagian leher itu ada sedikit, karena dinaikannya ujung pangkal bahu itu naik sedikit 3 cm. Berarti boleronya nanti itu bagian leher ada yang tegak, ya. Jadi bukan bentuk leher biasa, melainkan kerah tegak setali, ya. Model kerah seperti ini disebut dengan kerah tegak setali. Dikatakan setali karena bersambung. Pola kerah dengan pola badan itu menyatu, ya. Dan karena posisi kerah ini tegak berdiri di leher, makanya dikatakan pola kerah tegak setali, ya. Nah, kemudian di bagian lekuk leher tengah muka itu turun sesuai dengan desain. Di sini bisa sampai 15, ya. Kalau bolero ini panjangnya turunnya ke bawah ini sesuai dengan desain. Tidak mutlak sekian, ya. Kemudian bentuk lengkungannya ini kita bentuk sesuai dengan semuanya kembali kepada model desainnya. Bagaimana desainnya. Nah, ini perubahan pola belakang. Belakang juga otomatis bagian leher naik juga. Karena kalau tidak ditambahkan naik ke atas, maka panjang bahu bagian depan dengan belakang itu tidak akan sama. Oke, kita next kembali. Nah, memasuki poin kedua, itu menjelaskan prosedur pembuatan bolero sesuai dengan analisa desain. Secara umum, pembuatan bolero ini terdapat tiga tahap pokok, ya. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua sewing, yang ketiga adalah finishing. Jadi yang pertama itu persiapan. Pada tahap persiapan itu setelah kita analisa desain, sudah buat pola, jadi dalam tahap persiapan ini bahan sudah digunting sesuai dengan pola yang kita butuhkan. Jadi semua sudah siap jahit, ya. Perlengkapan apapun yang kita butuhkan dalam proses menjahit itu sudah disiapkan, diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Dan juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak membuat kita kelelahan, termasuk posisi duduk kita. Jangan sampai posisi duduk kita itu, posisi kursi dengan meja atau mesin jahit itu membuat kita misalnya terlalu mendongak ke bawah, atau mungkin terlalu jauh, sehingga bagian tertentu tubuh kita jadi cepat lelah. Kemudian setelah tahap persiapan kita melangkah ke tahap sewing atau menjahit. Menjahit ini disitulah kita mengambil komponen-komponen bahan yang sudah digunting, kemudian disatukan. Bagian mana yang harus disatukan terlebih dahulu, mana yang bisa belakangan, ya, supaya tahap demi tahap ini yang kita lakukan tidak mengakibatkan tahap selanjutnya itu menjadi sulit untuk dilaksanakan. Kemudian masuk ke tahap finishing. Di tahap finishing ini, jadi busana atau bolero ini sudah selesai, kita tinggal merapihkan, bersih dari benang-benang, dari tiras benangnya. Sudah rapi, sudah disetrika, dilipat baik, sampai akhirnya pada tahap pengepakan. Selanjutnya, indikator ketiga adalah menentukan alat bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bolero sesuai dengan analisa desain.
Nah, secara umum tentu kalian sudah bisa menentukan. Biasanya saya kalau menjahit membutuhkan alat. Apakah itu mesin jahit, mesin obras, kemudian alat-alat perlengkapan lain seperti gunting, pendedel, rader, ya, boneka untuk mengepas. Kalau gunting di sini minimal satu disiapkan, bisa kita lengkapi dengan gunting benang juga. Itu untuk alat ya. Sementara next untuk bahannya. Nah, bahan ini menentukan bahan, ada di sini bahan utama, bahan pokok. Kalau bahan utama itu sesuai dengan jenis bolero yang akan kita buat, apakah kelihatan untuk santai atau agak formal, itu disesuaikan bahannya. Bahan ada yang agak kaku. Nah, di sini sengaja Ibu masukkan juga ada bahan brokat. Jadi bisa saja bahan brokat, jadi tidak selamanya ini brokat ini bahan penda hanya digunakan untuk keperluan pesta. Jadi untuk keperluan semi resmi, misalnya untuk santai, tinggal disesuaikan dengan desain, bagaimana desain yang sesuai untuk yang semi resmi atau agak santai. Kemudian pakai puring, kancing sebagai pemanis, ada juga bantal bahu. Jadi misalnya kalau kalian senang pakai bantal bahu, ini bantal bahu yang warna hitamnya bisa kalian terapkan. Kalau kalian tidak senang pakai bantal bahu, ya ini bukan bantal bahu, ini bukan bahan yang wajib ada. Ya, kecuali yang putih ini kain pengeras, itu bisa dibilang keberadaannya dalam pembuatan bolero ini wajib ada karena mempertegas bentuk dari desain yang kita buat. Dan juga bisa memberi kesan lebih rapih kalau ada pengerasnya. Nah, yang termasuk wajib lagi di sini benang. Nah, bagaimana kita bisa menjahit kalau tidak ada benang? Jadi, benang harus disiapkan. Menyiapkannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan warna bahan. Ibu katakan kebutuhan karena perlu kalian ingat bahwa dalam menjahit itu tidak selamanya kita menjahit dengan mesin. Ada juga bagian tertentu yang kadang memerlukan dengan penyelesaian tangan, jadi menjahit dengan tangan. Menjahit dengan tangan, apakah fungsinya hanya sebagai jelujuran atau pada saat memasang kancing itu disesuaikan dengan benang. Karena tingkat kekuatan benang, daya tahan benang itu berbeda-beda. Kalau misalnya kita menjahit tangan itu hanya sebagai jelujuran, maka bisa kita memilih benang dengan tingkat kualitas yang rendah. Karena jahitan ini sifatnya sementara akan dibuka. Tapi kalau misalnya kita akan menjahit manual, misalnya dengan memasang kancing, kita usahakan kancing ini bisa tidak lepas, makanya kita menggunakan benang yang kekuatannya juga bagus, ya. Oke, next. Ini indikator keempat menentukan prosedur pembuatan bolero sesuai desain. Dan ini berarti di sini sudah memasuki tahap pembuatan atau menjahit. Jadi dalam menjahit ini Ibu contohkan ada 3 model di sini. Kalau model pertama dengan kedua, ini bisa saja tahap pembuatannya, tahap menjahitnya sama. Tapi kalau untuk model yang ketiga, karena di sini ada kerah, kalau Ibu sendiri kebiasaan, kalau memakai kerah, maka ini kerah yang Ibu selesaikan terlebih dahulu sebelum memasang lengan. Jadi sebelum memasang menjahit menyambung bagian sisi, Ibu selesaikan dulu bagian kerah supaya agak leluasa bergerak. Jadi bahu sudah dipasang, lapisan depannya juga selesai. Nah, Ibu pasang kerah. Kemudian setelah itu baru sambung sisi dan pasang lengan.
Ya. Jadi bagaimana desain yang kita pilih itu, yang kalian akan buat, itulah yang menentukan prosedur pembuatannya nanti ini bagaimana harus saya melakukannya. Oke, semoga bisa dipahami. Dan sebelum diakhiri, Bu simpulkan dulu ya, kesimpulan. Menerapkan pembuatan bolero itu merupakan rangkaian proses kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk merealisasikan. Jadi merealisasikan suatu desain. Dalam hal ini bolero yang akan kalian buat. Direalisasikan menjadi wujud bolero yang siap pakai. Ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi semuanya bisa dipahami. Dan kalaupun misalnya ada yang belum dipahami atau masih kurang dipahami, kalian bisa ulang-ulang videonya ini. Atau lebih tepat lagi kalau kalian bisa menghubungi Ibu, misalnya lewat WA. Ya. Oke. Dan untuk tugas, pembelajaran sebelumnya kan kalian telah melakukan analisa desain, telah menuangkan dalam bentuk desain kerja, desain produksi, desain sajian. Jadi dari situ tentu sudah ada gambaran di image kalian apa yang harus saya lakukan. Desain ini apa maunya sehingga bisa berwujud seperti ini ya. Jadi sekarang kalian buatlah pola dasar, buka dan belakang. Jadi dengan menggunakan ukuran masing-masing ya. Nah, kemudian setelah pola dasarnya selesai, kalian buat pecah pola sesuai dengan desain. Nah, untuk menambah wawasan kalian, cobalah kalian buka-buka internet, YouTube, cari-cari cara bagaimana melakukan pecah pola bolero. Ya. Nah dari situ kalian akan bisa menambah wawasan, kalian mungkin akan pemahaman kalian akan bertambah. Bagaimana saya harus melakukan pecah pola sesuai dengan desain ini. Dan kalau misalnya kalian ternyata tidak menemukan jalan sesuai dengan desain kalian atau kalian tertumpu pada satu masalah, silahkan Ibu bersedia setiap saat. Kapanpun kalian butuhkan, silahkan kalian bisa melalui grup WA bertanya. Ya. Insya Allah Ibu akan sepanjang ada kesempatan dan kesehatan, insya Allah Ibu akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Ya, cukup sekian. Selamat berkarya. Salam sukses. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.